Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Berry Kontraktor NBSI. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara menjadi kontraktor tanpa modal. Apakah bisa? Oke, ikutin terus. Jangan lupa subscribe, karena subscribe teman-teman sangat berarti untuk kemajuan channel ini dan membuat semangat saya lebih bersemangat lagi untuk mengupload dan membuat video baru. Oke, ikutin terus. Tanpa modal itu saya rasa cukup mustahil gitu loh, sebab yang namanya kontraktor itu bahkan butuh modal yang sangat-sangat besar. Belum lagi beli materialnya, belum beli upah tukangnya, jadi itu semua butuh modal yang sangat lumayan gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman bilang bagaimana cara menjadi kontraktor tanpa modal, itu kalau menurut saya itu mustahil, tapi ada kiat-kiatnya. Setidaknya jadi marketingnya aja bisa kita menjadi kontraktor yang handal. Yang artinya kita harus tahu dulu caranya, apa yang harus dikerjakan. Seperti contoh, bagaimana caranya menjadi kontraktor itu tanpa modal. Pertama, menjalankan perusahaan punya orang yang sudah ada. Kita anggap diri kita di sana sebagai marketingnya. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan proyek, jadi disitulah keuntungan yang akan kita dapat gitu loh. Misal atau contoh, mungkin teman-teman membawa perusahaan, ada teman atau kenalan, nanti dibawakan atau dikasihkan kepada yang ingin mendapatkan proyek. Tahu-tahu mereka tertarik dengan yang punya perusahaan dan mereka invite atau untuk bergabung menjadi kontraktornya di sana. Tergantung kesepakatan apa yang teman-teman buat dengan si owner. Apakah punya DP? Dengan DP tersebutlah kita akan menjadi modal untuk memulai pekerjaan tersebut. Seandainya tidak menggunakan DP, kita bisa mengandalkan hutangan bank atau hutangan bank, supplier, dan yang perlu kita siapkan itu adalah upah tukangnya gitu loh. Jadi kalau seandainya upah tukangnya bisa dibayar per bulan, kita bisa termin monthly progress, itu bisa kita bayarkan untuk pembayaran invoice-nya. Tapi terkadang ada juga yang sistemnya fee marketing. Fee marketing, jadi teman-teman yang mendapatkan proyek, jadi nanti dikasihkan ke si pemilik perusahaan tanpa harus bekerja di sana, jadi nanti mendapatkan fee marketing dari mereka. Itu sah-sah saja karena tidak merugikan suatu perusahaan tersebut, karena kita mendapat dari mereka, menolong atau membantu mereka untuk mendapatkan proyek tersebut. Tapi dengan kesepakatan antara kedua belah pihak menyetujui, termasuk ownernya sendiri. Tapi ingat, jangan coba-coba kalau seandainya bekerja di instansi tersebut dan Anda memenangkan seseorang yang Anda kenal di perusahaan tempat Anda bekerja, itu menjadi masalah besar. Bagi sebagian perusahaan itu namanya bukan fee marketing, tapi itu namanya sogok atau KKN bahasa orang sekarang. Itu sangat berbahaya. Jadi bagaimana seperti yang kembali ke topik tadi, bagaimana cara menjadi kontraktor itu bagaimana cara menjadi kontraktor dengan modal tanpa modal atau modalnya nol. Itu menurut saya tidak bisa secara logika, tapi secara sistematisnya atau secara yang pengalaman teman-teman pelajari itu bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena itulah yang saya alami selama ini menjadi kontraktor, mulai tanpa modal dan dari nol semua. Saya dulu mengandalkan kartu nama untuk mendapatkan proyek, tapi dengan catatan
saya memahami apa yang konsumen saya apa yang konsumen saya kehendaki. Jadi proyek pertama saya dulu, saya masih ingat, memperbaiki atau membuat kitchen set, atau kayak semacam wastafel, meja kompor gitulah. Itu harganya 4,5 juta. Jadi saya dengan bermodalkan kepandaian atau ilmu yang saya punya, jadi saya dapat proyek itu, nanti saya kasihkan tukang, ternyata tukangnya mau, saya ambil upah sama material, akhirnya itu selesai. Jadi saya mendatangi semua, karena saya kerja di sana sebagai pengawas developer. Jadi saya telepon orang-orang yang beli rumah itu semuanya. Apa ada di antara mereka yang mungkin renovasi, karena dari tempat saya tinggal sekarang itu perumahan hampir 90% tidak memiliki dapur, kecuali memang ada dari mereka yang menyediakan, itu tidak banyak, ya hampir 10% lah. Nah, jadi karena tidak punya dapur, saya selalu menawarkan itu renovasi dapur dan memasang kanopi di depan rumahnya. Itu untuk upah hampir 10 jutaan, untuk material hampir 10 jutaan, kurang lebih plus minus. Jadi saya ambil keuntungan 5 jutaan, itu untuk borong dapur itu hampir 25 jutaan. Itu harganya dulu. Kalau sekarang harganya bervariasi, terkadang ada juga yang berani dengan harga tersebut, bahkan ada juga yang berani harganya di bawah harga tersebut, kalau seandainya antara dinding kiri dan kanan itu sudah dibangun, atau dinding belakangnya sudah dibangun sama pemilik rumah kiri, kanan, dan belakang, itu harganya bisa lebih murah. Jadi untuk menjadi kontraktor dengan bermodalkan nol itu memang bisa. Bahkan saya membuat perusahaan, saya mencari proyek dulu, setelah invoice saya keluar, baru saya mendirikan perusahaan tersebut. Jadi jangan takut teman-teman, ada beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Cara menjadi kontraktor dengan bermodalkan nol, pertama harus ada niat dulu. Yang kedua, carilah proyek yang bisa teman-teman tangani sendiri, walaupun itu kecil. Seandainya nanti mereka menanyakan perusahaan atau semacam company, bisa menyewa atau meminjam punya teman. Jangan lupa keluarkan fee-nya mungkin 3-5% untuk perusahaan tersebut, karena perusahaan itu juga membayar pajak, juga membayar BPJS. Mendirikannya tidak gratis, jadi teman-teman harus mengeluarkan fee-nya, harga sewanya tadi ke si pemilik perusahaan. Jadi kalau seandainya proyek itu profitnya bagus, jadi teman-teman bisa mengolah atau membuat RAP-nya di sana, bagaimana proyek itu bisa untung. Walaupun kita mendapatkan proyek, usahakan proyek yang kita dapat itu memiliki atau mendapatkan DP. Seandainya tidak mendapatkan DP, pastikan pembayaran dari pembayaran dari yang punya owner atau dari yang punya proyek itu lancar. Sebab kenapa? Keterlambatan pengurusan termin, keterlambatan pengurusan pembayaran itu berpengaruh kepada cash flow keuangan teman-teman. Jadi itu selalu diusahakan. Nah, carilah tukang yang teman-teman kenal, supaya bisa pembayarannya agak diundur 1 atau 2 hari, minimal 1 bulan itu mereka udah gajian. Terkadang tukang itu mereka selalu pinjaman per minggu, kasbonnya per 2 minggu, gajiannya per bulan. Utamakanlah tukang tersebut, karena si tukang tersebut hanya mengharapkan gaji dari yang mereka kerjakan. Jangan sampai sekali-sekali menahan upah, apalagi keringat dari tukang tersebut. Dan carilah kenalan untuk toko material yang teman-teman kenal, mungkin bisa langganan di sana, atau bisa pembayarannya lebih dari 1 bulan atau 1,5 bulan. Tapi komitmen dengan yang teman-teman kerjakan. Toko material itu maunya cash, tapi kalau seandainya ada komitmen atau ada kesepakatan, mereka berani ngasih pinjaman 1, 2, atau 3 bulan, tapi komitmen, sebab mereka juga cari duit. Jangan sampai merugikan ke satu belah pihak, sebab satu kali mereka tidak percaya, ada proyek 2, 3, 4 kalinya mereka tidak akan mau lagi. Nanti teman-teman akan susah sendiri juga. Nah, itu kiat yang saya sampaikan, bagaimana cara menjadi kontraktor hanya bermodalkan nol, atau menjadi kontraktor dengan modal dari nol gitu. Jadi
Kalau seandainya itu sudah bisa teman-teman jalani ya, bisa teman-teman pelajari, itu semua proyek yang teman-teman dapat itu bisa berjalan dengan lancar dengan semuanya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena kali ini saya ada seminar jam 8. Sekarang sudah setengah 8 lagi, jadi saya akan siap-siap dulu, mungkin prepare agenda apa yang akan saya bicarakan. Seminar saya menggunakan Zoom, didukung sama Zoom. Jadi kebetulan sekarang udah mau azan, dan alhamdulillah sekarang saya lagi membuka kelas bagaimana cara menjadi kontraktor. Kalau seandainya teman-teman ada yang berminat, ada yang tertarik menjadi kontraktor dan ingin bergabung dengan saya, silakan follow IG saya. Di sana ada nomor WA saya, silakan daftar di sana, silakan bertanya di sana. Yang pasti kelas saya ini berbayar, bagaimana cara menjadi kontraktor tersebut. Kalau seandainya teman-teman tertarik, silakan follow IG saya. Di sana ada nomor WA saya, tinggalkan komen atau di WA, nanti ada waktu akan saya balas. Oke, sampai di sini dulu video saya karena sudah azan. Kalau seandainya teman-teman suka dengan video saya ini, silakan share, komen, dan like, dan pastikan subscribe, karena subscribe teman-teman sangat berarti untuk semangat saya membuat video. Oke, sampai ketemu di lain video.